Bupati Kaltim Abdul Aziz Sarjana Hukum Master Hukum terima kunjungan Ibu Gubernur Sulawesi Tenggara. Setibanya di tempat acara Bupati, langsung menyalami warga dan para siswa-siswi SD Tasahya. Dalam kunjungan Ibu Gubernur Sulawesi Tenggara, Nyonya Arinta Hapsari Andi Sumangruka di Kabupaten Kolaka Timur yakni dalam rangka pelaksanaan pembinaan Posyandu dan Bidang SPM di Posyandu Mekar Desa Tasahya Kecamatan Tirahuta. Di mana kegiatan ini diinisiasi oleh tim penggerak PKK Kabupaten Kolaka Timur. Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sulawesi Tenggara, Nyonya Arinta Nila Hapsari Andi Sumangruka, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kolaka Timur Kaltim pada Sabtu 24 Mei 2025. Dalam kunjungan tersebut, Nyonya Arinta melaksanakan sosialisasi, bimbingan, dan pembinaan posyandu sesuai 6 bidang standar pelayanan minimal SPM. Dua posyandu yang menjadi lokasi kunjungan adalah Posyandu Mekar di Desa Tasahya dan Posyandu di Kelurahan Tababu, yang keduanya berada di wilayah Kecamatan Tirahuta. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kader posyandu, serta meningkatkan kualitas layanan dasar di tingkat desa dan kelurahan. Dalam kegiatan tersebut, Nyonya Arinta didampingi langsung oleh Bupati Kolaka Timur, Abdul Aziz, SH, MH, dan Ketua Tim Penggerak Posyandu Kaltim, Hartini Aziz, Atma. Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan nyata terhadap penguatan sistem pelayanan kesehatan masyarakat di Kaltim. Posyandu merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan keluarga. Melalui pembinaan ini, kita harapkan kualitas layanan semakin meningkat dan mampu memenuhi target SPM, ujar Nyonya Arinta. Ibu kader berarti ya. Oh berarti posyandu ya, nanti baru masuk SPM di dalam. Oh, oke. Udah lama Ibu jadi kader? Kurang lebih 1 tahun. Udah lama sama 1 tahun. Tapi udah ngerti ya. Alhamdulillah semoga kita makin lancar. Iya, nggak apa-apa. Semua belajar. Yang penting mau belajar, jadi bisa melayani masyarakat. Berarti yang seragaman ini Ibu kader ya? Iya. Berani banget. Oh, berarti ya. Kader. Jadi orang baru juga ya? Iya. Dan kaca 3 lama Ibu udah lama juga jadi kan? Udah lama. Berapa tahun Ibu? Oh udah 5 tahun. Lumayan. Tinggal di sini memang sudah lama. Dari lahir ya? Atau lahir di sini? Orangnya Ibu desanya udah dokter. Oh gitu. Berarti oh 3 tahun. Jadi udah berapa tahun Bu? 15 tahun. Ya. Gak capek Bu? Oh sama kan. Ibu-ibu udah lama juga? Iya. Udah lama, berarti udah pinter dong ya pelayanan. Oh pelayanan kesehatan biasanya dari puskesmas? Ada biasanya dari puskesmas? Iya ada. Kalau yang kali ini kan mungkin kalau bukan ada kesehatan berarti harus ada Bu. Ya gitu. Yuk ya, lanjut ya Ibu. Itu kalau ini berarti penyuluhan ya. Itu juga berarti Ibu udah lama ya. Biasanya berarti menyesuaikan yang biasa sama temannya lansia. Oh ya ini baru masuk 6 SPM ya, berarti masih baru ya khususnya, tapi udah mulai mengerti kan ya Bu, soalnya sudah ada ininya, sudah ada langkah-langkahnya ya kan, sudah dijelaskan.
jadi tinggal jawab. Nah sekarang kita tinggal sosialisasi aja ke masyarakat bahwa sudah bisa melaporkan keluhan-keluhan di Posyandu. Jadi kalau misalnya ke Posyandu bisa sekalian sebetulnya sih membantu pemerintah juga sih. Jadi pemerintah kan maksudnya kadang-kadang kita nggak tahu mengeluh apa kan masyarakatnya, kalau lewat sini kan ketahuan udah kita dikasih jalur gitu loh. Ya kan dikasih jalur sampai desa, kecamatan, kabupaten. Biasanya kan kita bingung jalurnya kemana, tapi karena ada Posyandu, ada peraturan yang baru bahwa Posyandu bisa dijadikan tempat untuk mengeluh masyarakat, misalnya ya itu tadi mengeluh misalnya bidang pendidikan keluhannya apa gitu ya. Jadi ibu sudah mulai mengerti, meskipun kita tidak terlalu pintar soal pendidikan, tapi paling nggak kita mengerti apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Pas ini sudah ada jalurnya, warga datang terus ya di desa ya, nanti kalau warganya sudah datang mengeluhkan tentang apa, terus didata masyarakatnya, sudah didata, terus diverifikasi ke tempat masalahnya apa sih, nah itu diverifikasi langsung ke masyarakat yang menuju rumahnya. Nanti kalau misalnya benar-benar perlu dibantu dan memang itu keluhan yang memang harus diatasi, berarti lanjut ke kecamatan sampai ke kabupaten, nanti dari disambungkan ke OPD yang terkaitnya. Ya hanya saya sampaikan dulu, kami ini kan kita ini nggak kita semua, kita butuh proses ya. Iya. Apalagi ini masih baru. Cari tahu informasi apa. Gitu. Jadi memang kunjungan saya ke sini sih untuk memastikan bahwa masyarakat sudah mulai mengenal tentang Posyandu dengan 6 SPM. Karena kan kalau kita biasa kalau kita nggak berkunjung kan mereka sudah tahu masa gini itu sudah mulai dijalankan atau belum, atau mau diapa begitu atau belum kan gitu. Tapi dengan saya datang, insya Allah berarti ke depan nanti masyarakat sudah bisa memfungsikan 6 SPM ini di Posyandu. Tinggal nanti Bu Bupati sering-sering memantau. Ya, dengan kesehatan udah sama ya dengan Posyandu seperti biasa ya, karena Posyandu kan terima kasih. Ya. Ibu-ibu juga udah lama jadi kader. Jawa. Soalnya di Trans ya macam-macam, jadi multikultur. Insya Allah toleransinya penuh. Desa dengan biasanya. Itu ya, lanjut terus bidang perumahan rakyat. Kalau bidang perumahan rakyat itu biasanya kalau masyarakat mengeluh masyarakat ada rumah yang tidak layak huni, nah mungkin di situ kan kita perlu tahu kalau saya tidak layak huni, tidak layak huni mana memang kalau ini memang harus verifikasi benar kalau ini sih gitu ya. Jadi mana yang bisa dibantu turun langsung ya. Sebetulnya sangat membantu sih ini. Jadi kalau misalnya biasa kan kalau lembaga-lembaga bantuan ya seperti lembaga zakat segala macam kan dia turun mencari, atau dinas sosial kan mencari itu. Tapi kalau ini kan bottom up, jadi mereka lapor ke sini ada masalah apa, lapor terus ke kecamatan, ke kabupaten sampai nanti di OPD terkait. Jadi memang apakah perlu dibantu dengan rumah layak, rumah tidak layak huni kan gitu ya. Nah, jadi memang harus ada verifikasi ya Ibu ya. Belajar sama-sama ya Bu ya. Nanti masyarakatnya didengarkan. Ini udah ada ininya kantor. Sebetulnya sih kalau itunya sih mahal. Kalau tadi ya misalnya di Konawe kan sama bapak, dia cocok. Jadi kalau ada yang berantem, lapornya sama bapak-bapak. Tapi ibu-ibu kan biasanya ibu lebih garang kok ya. Semua iya. Rata-rata memang ibu-ibu kemarin di bapak. Di Konawe tadi bapak. Awalnya bapak, ini kadang Oh gitu, ketua bidang Oh iya. Karena kan biasa kalau kita kan pengurus Posyandu kan pengurus manusia ya. dengan adanya Posyandu Ya di sini tuh biasanya disebutkan 5 hari kerja bisa ditindakkan dengan sedang cuti. Oh ya mungkin kita masih akan terbatas, kita perlu waktu untuk menyesuaikan karena terbatas tenaga kerja, terbatas fasilitas yang lain. Tapi yang penting ibu sudah tahu tugasnya apa. Ya. Ini kan sudah ada semua di sini nih, tinggal baca. Intinya kalau kader tuh cuma nyatet, terus keluhannya apa, dicatat di sini, nanti tinggal ditindaklanjuti. Nanti yang menindaklanjuti itu OPD di kabupaten, atau misalnya kalau di kecamatan bisa ditindaklanjuti atau bisa diatasi, bagus. Tapi kalau nggak bisa tinggal dicocokin aja sih dengan ini masalah ini. Kalau kasih pas kan berarti OPD-nya bagian apa, Satpol PP, misalnya kan gitu ya gitu ya. Kalau sosial relatif lebih gampang karena kalau sosial ya biasa betul sosial ya kan lebih dia itu ya lebih mudah dipahami lah. Ya ibu kasih udah pada lama ini jadi kader. Biasanya kalau SPM ini baru-baru karena dia kan baru ya kan baru dibentuk soalnya.
nggak ada yang instan. Jadi gitu, yang penting mau dulu, mau belajar. Kan nggak kerjanya nggak susah kok Bu. Daripada di rumah aja rebahan, lebih baik kesini cari kegiatan tapi bantu sambil bisa membantu masyarakat. Dan nanti datanya itu sangat menguntungkan atau sangat bermanfaat. Dan memang di desa Tasahya ini banyak semangat dalam berbagai bidang. Ya karena memang ibu desanya sering membuat kegiatan-kegiatan supaya ya ibu-ibu rumah tangga ini produktif Bu. Ibu-ibu tuh harus bikin kegiatan, kalau nggak dibikin kegiatan nggak tahu mau ngapain. Kalau bahasa gaulnya sih gabut gitu ya Bu ya. Jadi kalau dikasih kegiatan ya Bu desa ya enak ya ibu desanya ibu-ibu ya. Ibu kan semua bikin kegiatan soalnya mulai dari mereka melakukan senam, ada kegiatan-kegiatan sering nyaman kayak gitu karena Bu desa ini banyak kalian sih juga Bu. Posyandunya sendiri di mana? Yang di sini ini Bu. Oh jadi yang sebulan sekali di sini. Iya. Terus apa yang itu datang apa puskesmas datang sebulan sekali di sini. Jumlah penduduknya berapa? Penduduknya 300. Terus 300 kakak. 300 kakak. Bantuannya lebih 100. Ya ininya yang suka posyandu berapa? Data posyandu misalnya ibu anak-anak jumlah ini aja ibu ini kan? Oh banyak juga ya? Posyandu. Oh iya. Berapa? Anak-anak balita? Memang rata-rata satu desa antara 50, 60, 30 lah, 30 sampai di range 30 sampai 60. Iya. Yang ada dulu di Makassar tuh yang baru-baru masa dulu, istilahnya begitu ya. Kita kualitas masyarakatnya kita bagusin dulu. Nah, jadi kayak misalnya Bu Hamil memang masih sedikit, berarti bisa dikasih perhatian yang lebih juga karena kan Bu Hamil itu harus kesehatannya harus bagus ya. Ada makanan Ya, supaya jangan sampai stunting anaknya. Biasanya kan kalau desa tuh kalau ketahuan ada masyarakatnya keluarganya yang stunting kan kita tuh malu ya Bu ya. Berarti bisa. Nah iya betul Pak. Dimanfaatkan betul dengan desanya. Rasa. Kalau Pak desanya atau Bu desanya bisa mengelola, kelihatan desanya tuh jadi bagus. Kita udah jalan-jalan kita nanti kalau desanya bagus nih berarti buat ibu hamil gitu ya, mana ada ibu hamil? Menyusui 8 bulan bayi di balita. Ini agak balita. Ini lansia Bu. Kayaknya nggak lansia juga sih kayaknya. Bisa. Sebetulnya ini makanan sehat ya Bu ya. Iya. Dari muda harusnya dibesar. Kita udah makan yang biasa, rebus-rebus dan jangan goreng-gorengan. Umumnya masyarakat masih perlu dikasih penyuluhan dikit Pak. Biasanya kan gini kan karena udah banyak nonton TV, internet, biasanya kan udah tahu. Mereka masih perlu nggak? Jadi kalau misalnya menurut saya nih, kalau misalnya mereka sudah banyak yang tahu, mungkin kalau buat makanan balita masih banyak yang belum tahu pengolahan ya. Tapi kalau ibu hamil umumnya sih nggak dikasih tahu, biasanya juga hari-hari makan nasi pakai telur ya Bu ya kan gitu. Nah, apalagi kalau singkong, jagung rebus, rebus kayaknya nggak dikasih tahu juga hari-hari kita makanannya gitu ya. Mungkin untuk sebagai tambahan, mungkin kasih contohnya makanan olahannya yang sudah kita saya seperti ini. Mungkin ini terbuat dari apa ikan? Ikan. Jadi contoh olahannya bisa seperti jadi ini cuma buat untuk membantu aja ininya. Tapi bisa dikatakan tugas pemerintah biaya kesehatan. Mulainya dari sini mulainya. Ya. Ya dulu. Tantangannya adalah bagaimana mengolah makanan ini semua jadi makanan sehat tapi tetap enak bersaing dengan makanan yang dikasihkan tadi seperti gorengan-gorengan gitu. Sebenarnya kayak seperti ini kan sudah bagus ya dia direbus dia tadi goreng kan. Resepnya nggak perlu bisa nggak kering bisa sih sebetulnya direbus aja kan. Dari rumahnya sedikit yang penting ada bayarnya gitu ya. Ada supaya bisa menambah perekonomian mereka juga sih. Karena di kebun terang ya mungkin kalau di Jogja agak jauh kali. Kalau kita di Jakarta seperti ini ya udah barang-barang supermarket, barang pasar lagi. Kalau di pasar kan banyak-banyak udah yang nggak bagus ya. Kalau dengan sebagus siapa punya udah belajar supermarket di Indonesia udah kayak gini nggak tahu. Tapi kan terlalu jauh dari sini, nah gitu. Itu kan harganya dulu sama punya nih. Iya.
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yang terhormat Bapak Bupati selaku penasehat tim pembina Posyandu, Bapak Wakil Bupati dan Ibu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara atau yang mewakili, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kolaka Timur, para Kepala OPD Kabupaten Kolaka Timur Mitra Posyandu, Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Kolaka Timur beserta pengurusnya, Bapak Camat, Bapak Lurah, Kepala Desa, Ibu Kepala Desa. Kebetulan biasanya kalau di sini tulisnya Pak Kepala Desa, padahal sekarang Kepala Desa banyak juga ibu-ibu ya Pak. Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan, Kelurahan, Desa beserta pengurusnya, kader Posyandu yang saya banggakan, ibu-ibu kader Posyandunya yang masih di sana boleh merapat ke sini ya. Dan para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, perkenankan saya mengajak Bapak dan Ibu hadirin sekalian untuk bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita dapat hadir mengikuti acara pembinaan Posyandu oleh tim pembina Posyandu Provinsi Sulawesi Tenggara. Kunjungan kerja saya ini bertujuan untuk memberikan bimbingan dan memperkuat kapasitas Posyandu di kabupaten agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Jadi kehadiran saya ke sini Pak Bupati karena dari Posyandu Pusat kita akan mengadakan lomba tim pembina Posyandu yang dinilai adalah kita Ibu Bupati dan saya ya, Ibu Gubernur untuk melihat sejauh mana pelaksanaan 6 SPM pada Posyandu. Oleh karenanya saya hadir dan karena waktunya sangat singkat sekali, jadi targetnya tidak banyak. Kemarin kita sudah 6 Posyandu, 7 tambah 2 tadi ya. Berarti ini yang ke-9, insya Allah target kita 10 Posyandu, satu lagi nanti yang terakhir. Karena waktunya terakhir itu sampai akhir Mei harus sudah ada laporannya. Jadi insya Allah dengan jumlah Posyandu yang saya kunjungi tidak begitu banyak, tapi alhamdulillah berkat bantuan OPD bantuan dari pemberdayaan masyarakat provinsi yang terus membina ke kabupaten, kecamatan dan kelurahan,
Alhamdulillah posyandu-posyandunya sepertinya sudah agak siap, meskipun tidak terlalu siap, tapi sudah agak siap untuk melaksanakan 6 SPM. Karena setelah dipelajari ternyata 6 SPM itu tidak sesulit itu, tapi yang pasti manfaatnya besar sekali. Selain itu juga saya ingin menyapa, melihat langsung dan merasakan semangat para kader posyandu dan masyarakat di sekitar desa Tasea. Saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu yang pakai seragam warna biru ya, ibu-ibu semangat sekali, Masya Allah. Senang sekali saya, ibu-ibu, bapak-bapak di usia yang sudah cukup panjang, kalau hitungan angkanya sudah banyak ya bapak-bapak, ibu-ibu, tapi kelihatannya masih seperti remaja. Belum ketahuan aja kalau pas lagi olahraga ya, pasti keren ya ibu-ibu ya. Ya, insya Allah sehat dan alhamdulillah dengan kesehatan bapak dan ibu, artinya sudah membantu pemerintah dengan tidak membebani ke rumah sakit, membebani rumah sakit, puskesmas, tapi dengan kesehatan ini malah memberikan bantuan dan semangat kepada masyarakat sekitarnya. Artinya meskipun usia sudah tua, tetapi jiwa dan sehat tetap muda ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya perlu menyampaikan bahwa dalam sambutannya pada Rakornas Posyandu, perlu saya sampaikan latar belakang 6 SPM pada Posyandu ini. Latar belakangnya adalah Ibu Ketua Umum Pembina Posyandu Pusat, Ibu Tri Tito Karnavian, istri Menteri Dalam Negeri, menyampaikan bahwa masalah yang dihadapi oleh masyarakat tidak hanya terbatas pada sektor kesehatan saja, seperti posyandu yang selama ini kita kenal hanya tentang kesehatan, tetapi dengan era baru posyandu akan ada pelayanan seperti sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sektor sosial. Jadi buat ibu-ibu masyarakat dan mungkin Bu Desa sudah melakukan sosialisasi ya. Sebelumnya sudah pernah melakukan sosialisasi ke masyarakat bahwa posyandu sekarang sudah terdiri 6 SPM. Mungkin belum terlalu masif kali ya Bu ya, dan oleh karena itu saya datang ke sini untuk menyampaikan mungkin dari perwakilan-perwakilan masyarakat yang ada di desa, kalau sekarang posyandu sudah ada meja-meja pelayanan 6 SPM, artinya yang singkatan dari 6 standar pelayanan minimal. Dari 6 yang tadi sudah saya sebutkan, bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengeluhkan masalahnya langsung ke meja-meja pelayanan, misalnya masalah pendidikan, sosial, ketertiban masyarakat, perumahan, pekerjaan umum, dan kesehatan. Kalau kesehatan tadi sudah termasuk di dalam posyandu ya. Jadi kalau misalnya termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa sih dibikin posyandu? Kan sudah ada bagian-bagian yang sebelumnya di bagian pemerintah OPD-PD yang memang melakukan tugasnya. Kalau bahas posyandu kita langsung menyentuh ke masyarakat. Jadi masyarakat jika misalnya ada masalah seperti misalnya ada rumah tangga yang belum layak toiletnya atau WC-nya, bisa menyampaikan ke posyandu, mengeluhkan masalah itu. Kalau ada, karena kan toilet itu sangat penting ya ibu-ibu ya. Itu kan kesehatan, awal kita sehat itu dari situ. Kalau toiletnya tidak sehat, otomatis semua hampir tidak sehat karena kan banyak bakteri dan segala macam. Jadi itu bisa disampaikan ke posyandu, ke meja pelayanan untuk pekerjaan umum, sampaikan bahwa kalau kita misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu benar-benar tidak punya dana untuk membuat toilet, bisa disampaikan ke posyandu, nanti dari posyandu akan menyampaikan ke desa, ibu desa nyampaikan ke kecamatan menyampaikan ke kabupaten bisa menyampaikan ke OPD terkait supaya dianggarkan untuk membantu masyarakat yang jambannya, kita bilang ya, jambanannya masih belum sehat. Insya Allah nanti kalau ada anggarannya akan dibantu. Itulah gunanya posyandu supaya terdata, karena selama ini kan kalau dari pemerintahan tidak mungkin tidak mendata berapa sih jamban yang ada di rumah masyarakat, atau misalnya masyarakat yang belum jambannya untuk layak juga mungkin belum ada datanya. Jadi itulah gunanya posyandu untuk mendata masyarakat yang punya keluhan-keluhan secara pribadi. Mungkin kalau misalnya kebutuhan masyarakat secara umum atau pelayanan publik itu bisa dilaksanakan oleh kabupaten atau pemerintahan daerah. Tapi kalau yang langsung ke rumah, biasanya kita lapornya kemana? Biasanya
curhatnya ke tetangga kan gitu ya Bu Ibu ya Bapak-bapak. Nah sekarang curhatnya bisa ke pelayanan-pelayanan yang ada di 6 SPM di Posyandu. Bisa disampaikan keluhan-keluhannya apa. Kalau saya tadi menyampaikan contoh keluhan untuk di ketertiban masyarakat, contohnya misalnya ada tetangga ibu yang suka buang sampah sembarangan, jadi mengganggu kenyamanan kita, bisa disampaikan melalui Posyandu. Nanti dari Posyandu bisa disampaikan ke kepala desa, dan dari situ bisa kita bisa sama-sama diatasi dengan cara dengan cara saling memberikan pengertian ya, karena kalau seperti itu kan kita kadang-kadang tidak tahu mau lapor kemana ya. Nah jadi dari situ kita bisa lapor melalui pelayanan 6 SPM tadi yang ada di Posyandu, itu contohnya. Dan ada dan contoh-contoh yang lainnya bisa disesuaikan dengan bidang-bidang yang ada di dalam 6 SPM tadi. Semua kegiatan tentang 6 SPM ini ada dasarnya, yaitu Permendagri nomor 13 tahun 2024. Jadi dasarnya seperti itu. Jadi tidak tiba-tiba ada 6 SPM di Posyandu, tidak. Ini ada Permendagrinya nomor 13 tahun 2024 yang sudah dicanangkan pada Agustus 2024. Tapi mungkin sebetulnya sudah hampir setahun, harusnya sudah mulai tersosialisasi dengan baik. Tapi saya mengerti karena sejak 2024 Agustus 2024 pemerintah daerah tidak terlalu terfokus karena terfokus dengan adanya pilkada, dan kemudian yang menjabat adalah PJ, mungkin PJ juga tidak terlalu fokus dengan kegiatan ini, jadi mungkin sosialisasinya masih kurang. Insya Allah kita ini sudah hampir 3 bulan sejak Bapak Gubernur dan Bapak Bupati dilantik, sudah hampir 3 bulan. Insya Allah ke depan lebih masif lagi sosialisasinya sehingga masyarakat bisa memanfaatkan 6 SPM dalam Posyandu. Transformasi ini tentu tidak akan berjalan tanpa kerjasama yang solid antara pemangku kepentingan. Dalam hal ini, tim pembina Posyandu, tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, hingga desa, semua pemegang peranan penting. Kita bertanggung jawab dan menyelaraskan arah kebijakan, mendampingi proses perubahan, dan memastikan penguatan kapasitas kader serta kelembagaan Posyandu dengan berjalan baik. Jadi tadi yang paling penting adalah ibu-ibu kader ya, ibu-ibu yang pakai baju kuning, seragam kuning, yang cantik-cantik yang ini. Ujung tombaknya adalah ibu-ibu kader, karena ibu-ibu kader yang menerima keluhannya, yang mendata, yang dibantu dengan ibu desa nanti untuk memverifikasi laporannya. Jadi kita nanti sama-sama dari ibu bupati, ibu camat, ibu desa untuk meningkatkan atau mengembangkan ilmu-ilmunya supaya bisa melayani masyarakat dengan lebih baik lagi ya ibu-ibu. Terima kasih ibu-ibu kader, sangat membanggakan. Perubahan ini membawa tanggung jawab baru tidak hanya untuk para kader tapi juga untuk kita semua, pemerintah pusat, daerah, desa, seluruh unsur pembina Posyandu. Oleh karena itu sangat penting kita untuk menyamakan persepsi, menyatukan pemahaman, bergerak bersama dengan semangat kolaborasi. Tapi saya mengerti Pak Bupati, untuk mencapai itu semua pasti belakangnya adalah kalau bahasa gaulnya UUD, ujung-ujungnya duit. Untuk membuat sesuatu yang bagus, untuk menggerakkan masyarakat juga kita perlu dana dan anggaran. Jadi semuanya kita sesuaikan dengan anggaran yang ada, kita cocokkan. Misalnya kayak tadi ada perlu jamban sehat, ternyata di OPD terkait ada anggaran yang kegiatannya berhubungan dengan itu, nah bisa disampaikan sehingga anggaran tadi tepat sasaran. Seperti itu ya contohnya ya. Dalam rangka penguatan Posyandu dengan 6 bidang SPM pelayanan dasar, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita, yaitu tim pembina Posyandu secara intens melakukan pembinaan kepada pengurus dan kader. Dinas PMD dan OPD Mitra Posyandu memfasilitasi Posyandu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, memperkuat peran Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa. Perencanaan program kegiatan subkegiatan Posyandu harus seiring dan sejalan. Ini yang penting ya ibu-ibu, harus seiring dan sejalan dengan program dan anggaran organisasi perangkat daerah yang sudah saya sampaikan tadi, dan program pemerintah desa atau kelurahan. Kedepannya saya akan menyampaikan kepada pembina pusat bahwa supaya memberikan penghargaan kepada tim pembina Posyandu dan kader yang ada di kabupaten kota sampai dengan di desa, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu kader semangat melaksanakan tugasnya.
Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur, khususnya kepada Bapak Bupati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Kolaka Timur, beserta seluruh jajaran yang telah menyambut kami dengan penuh kehangatan. Sudah wanti-wanti tadi bilang gak usah disambut-sambut, takut ngerepotin, ternyata luar biasa sambutannya, khususan buat yang ada musik Balinya, Masya Allah. Kalau dulu waktu Bapak belum menjabat, kalau pas liburan saya pasti ke Bali. Jadi kalau dengar ini rasanya lagi liburan. Luar biasa katanya kalau dengar musik ini kayak lagi holiday. Jadi everyday is holiday ya Pak ya, kalau musik dengar gini nih kayak lagi liburan di Bali, Masya Allah. Insya Allah kunjungan ini bukan sekedar agenda kerja, tapi wujud ikhtiar bersama dalam memperkuat kolaborasi sinergi demi kemajuan Posyandu. Akhir kata, keberhasilan Posyandu hanya dapat kita capai dengan sinergisitas dan kolaborasi kita bersama. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya menyampaikan salam dari Bapak Gubernur. Terima kasih untuk dukungan-dukungannya. Insya Allah semua sehat-sehat. Ada sedikit dari Bapak Gubernur untuk ganti transportasi. Saya yakin bapak-bapak kesini ada yang naik motor atau mungkin naik mobil. Ya kalau jalan kaki kasihan jauh buat beli minum ya bapak-bapak, ibu-ibu tidak banyak. Tapi insya Allah sekedar perhatian Bapak Gubernur buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Desa Tasea. Demikian sambutan saya. Oh ya, kesempatan ini untuk menstimulasi atau untuk menginisiasi dan mungkin memberikan semangat kepada Bapak Bupati, Pak Camat, Pak Desa. Saya memberikan sedikit bantuan untuk masyarakat. Ada itu untuk alat pemadam kebakaran, ada sembako, ada juga alat kesehatan. Intinya tidak banyak, tapi mungkin memberikan supaya Pak Bupati dan Ibu Bupati meneruskan. Saya cuma bisa bantu 2 posyandu. Nanti ada di sini sekitar berapa posyandu ya? Ada di Kabupaten Kolaka Timur kira-kira ada berapa posyandu ini? Berapa? 100. Oh banyak juga. Oh banyak juga ya, sih 117 ya. Sama kelurahan ya. Itu jadi tadi kalau saya bilang saya cuma bisa ada berkunjung di 2 posyandu, berarti PR-nya Ibu Bupati masih ada sekitar 115 lagi Bu. Semangat, insya Allah lancar sampai 5 tahun, jadi masih ada waktu 5 tahun untuk pelan-pelan kita kunjungi posyandunya satu-satu ya Bu ya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Santi Santi Om, Nam Budaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Bina Posyandu Provinsi Sulawesi Tenggara didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kolaka Timur untuk memberikan bantuan pada hari ini. Timbangannya hati-hati katanya kalau ibu sama timbangan. Sensitif Bu kalau Sensitif timbangan. iya betul. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Nah, buat tahu di pos kamling Pak. Yang penting memenuhi itunya, ada kalau pos kamling ada kalau ada apa-apa. Tolong pertama ya standar minimal dulu. Bu, ini buat sama-sama Ya, dan saat ini Ibu Ketua Tim Pembina Posyandu menyerahkan bantuan untuk kader Posyandu sebanyak 25 orang. Selanjutnya mohon izin untuk foto bersama. Dan Bapak Wayan Lempung mendapatkan kursi roda, sembako dan uang tunai. Selanjutnya penerima bantuan sosial kepada 10 orang penerima. Kami persilahkan atas nama Bu Gini, Ketut Perhubungan, Supina, Sukanti, Siti Juwani, Ermunaji, Nyoman Putrean, Wayan Radi, Fahlir, dan Nurbayan. Kursi roda ini. Bukan. Yang kursi roda yang ini. Mana tuh? Ya baik, selanjutnya bantuan ini akan diserahkan oleh Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sulawesi Tenggara. Kursi roda. Selanjutnya kami mohon berkenan kepada Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyerahkan bantuan
Yang pertama yaitu bantuan dan alat bantu disabilitas kepada 2 orang penerima dan penerima bantuan sosial kepada 10 orang penerima. Satu lagi kursi roda. Ya. Iya, dan untuk menerima bantuan kursi roda tidak hanya mendapatkan kursi roda, tapi Dia 2 kursi rodanya. Oh gitu. Ada 2 kursi roda. Iya kan, Ini ada lagi juga satu. Iya, ada satu dapat ini ya. Nanti tinggal sebangkunya ya. Siapa Ibu? Ini nggak apa-apa, satu udah tadi bareng-bareng aja. Satu. Ya. Nggak apa-apa tadi udah. Sekalian aja. Nggak apa-apa Ibu, sekalian aja tadi ya. Ibu yang mudah-mudahan bermanfaat ya Ibu. Ini aku sana. Langsung aja ya Ibu. Ibu terima mudah-mudahan bermanfaat ya Ibu ya. Iya, sudah. Ini sudah. Sama. Oh, pendamping ya. 8. Mana pendamping? Sudah yang ambil datanya. Ya, masih ada lebihnya satu, makasih. Asmara. Kasih baik, setelah penyerahan bantuan akan dilanjutkan dengan foto bersama dengan seluruh penerima. Untuk itu mohon berkenan kepada Kelurahan Bu. Udah masuk posyandu ya ini ya. Oh itu udah lama ya Pak? Posyandunya memang di sini. Tababu, kelurahan Tababu. Silakan masuk Bu. Assalamualaikum Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Salam posyandu Dari oleh dan untuk masyarakat. Benar-benar ya Bu, itunya tadi ya. Dari oleh dan untuk masyarakat. Bu, melayani masyarakat. Itu juga yang biasa ya, yang biasa ya. Kader. Ini yang tadi sempat kita bahas tadi. Kalau makanannya yang ditampilkan jangan makanan sehat aja, makanan tidak sehat juga ditampilkan supaya tahu kayak itu perbanding. Iya, jangan nanti yang suka jajan sangkain makanannya sehat padahal sebenarnya tidak sehat. Mungkin buat itu ya. Nah, terus udah kalau kayak gini-gini kan biasanya ibu-ibu yang di penyuluhan kan udah tahu kan, udah mengerti. Nah sekarang untuk maksudnya untuk supaya ada inovasi baru, ibu memberikan contoh makanannya apa. Jadi mereka juga bisa, ibu tempe bisa diolah jadi apa, dari apa tapi yang sehat. Jadi ini contoh makanan sehatnya, kasih juga contoh yang makanan yang tidak sehat, terutama buat yang ibu-ibu suka jajan. Nanti ibu-ibu yang masih pada baru semua ya. Insya Allah dengan sosialisasi. Jadi tugas ibu-ibu juga buat membantu kita nih tim pembina posyandu untuk mensosialisasikan masyarakat bahwa sudah ada 6 SPM, 6 standar pelayanan minimal buat masyarakat yang ada di posyandu. Cara langkah-langkahnya udah ada semua di sini. Ibu-ibu yakin udah pintar baca kan? Jadi tinggal dilaksanakan saja. Kan sebetulnya mudah sekali, seperti warga datang terus mereka mengeluhkan apa masalahnya, tinggal dipilih masalah kesehatan kah, pendidikan, kerjaan umum, rumah rakyat, transportasi dan bidang sosial. Sesuai dengan bidangnya nanti seperti tadi kader mencatat identitasnya, kemudian diverifikasi apakah betul keluhannya tersebut. Kalau memang betul bisa ditindaklanjuti, misalnya pertama ke kelurahan, berarti ini kelurahan ya, ke kelurahan, ke Pak Lurah, nanti Pak Lurah ke Pak Camat, ke Pak Bupati atau PDP terkait ya. Sebetulnya semudah itu ibu-ibu, terima kasih karena ibu tugasnya, karena ibu-ibu inilah
kita berhadapan langsung dengan masyarakat, dan kita sangat memerlukan datanya karena ibu-ibu yang akan mendata keluhan-keluhan masyarakat. Kalau yang lain kan mereka biasanya kalau pakai survei kali ya, misalnya dari pemerintahan. Kalau ini kan masyarakatnya sendiri yang langsung keluhannya apa, dan di sini kan sudah dijelaskan bahwa keluhannya itu bisa sampai yang sedetail mungkin. Kalau saya kemarin tadi mencontohkannya, misalnya ada masyarakat yang rumahnya jambannya masih belum layak, dia bisa mengajukan ke sini untuk menyampaikan kalau tidak punya biaya untuk bikin jamban. Dari sini bisa menyampaikan ke Pak Lurah, Pak Camat, kemudian ke OPD terkait, siapa tahu memang ada dana atau anggaran yang bisa diberikan kepada masyarakat untuk membantu membuat jamban yang sehat. Ya, contohnya itu ya. Jadi kalau buat yang lain masih banyak lagi contohnya. Ada buku panduannya juga, nanti insya Allah dari pusat mungkin dari kita juga baru hari Senin mereka ada baru 4 provinsi satu sesi untuk 4 provinsi. Kebetulan Sulawesi Tenggara belum dapat, nanti kita akan tahu apa-apa saja yang bisa dikeluhkan masyarakat sehingga kita bisa membantu mereka. Yang pasti sih standarnya pelayanannya minimal, nggak apa-apa minimal daripada tidak ada sama sekali ya. Itu ya begitu, seperti itu ya. Selamat datang Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Nyonya Arita Edi Sumatruga bersama rombongan. Selamat datang Ibu, kami persilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Kami ucapkan selamat datang dalam acara pelaksanaan pembinaan Posyandu dan bidang SPM di Posyandu Permata Bunda, Kelurahan Tababu, Kecamatan Tirauta. Hari ini Sabtu 24 Mei 2025. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada sore hari ini, langsung saja kita akan saksikan bersama pemberian bantuan. Untuk bantuan sesi pertama, penerima alat kesehatan berupa alat timbangan digital. Dan selanjutnya penerima apa? Novi Ayu AMV. Kami persilakan untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya untuk penerima insentif kader Posyandu. Bantuan. Sedikit saya sapa dulu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Selamat sehat-sehat. Sudah lama nunggunya ya Pak ya Bu ya. Maaf saya jadi terlambat datangnya, udah kesorean. Perlu saya jelaskan, bantuan saya ini adalah bagian dari bantuan untuk 6 SPM standar pelayanan minimal yang sudah ada di Posyandu. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah bisa memanfaatkan Posyandu untuk mengeluhkan masalah-masalahnya ke Posyandu. Jadi tidak cuma masalah kesehatan saja atau pendidikan, tapi seperti yang hari ini saya membantu di bidang kesehatan, pendidikan, kemudian untuk yang disabilitas juga, untuk keamanan dan ketertiban. Contohnya seperti itu. Jadi kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu punya masalah yang berhubungan dengan 6 standar pelayanan minimal tadi, bisa ditanyakan nanti ke Ibu-Ibu kader, kira-kira apa keluhannya bisa disampaikan. Nanti jadi kader-kader akan menyampaikan ke kelurahan, kecamatan, kabupaten, bahkan sampai ke provinsi. Jadi contohnya misalnya Ibu-Ibu ada masalah yang jambannya di rumah masih belum layak dan Ibu tidak punya biaya untuk membetulkannya, bisa disampaikan melalui Posyandu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini contohnya, dan mudah-mudahan nanti Pak Bupati dan Bu Bupati bisa menindaklanjuti dengan bantuan-bantuan yang lain. Ibu-ibu sekalian, saat ini kita saksikan penyerahan bantuan. Ada di tengah titiknya. Yang jaga pos kampung Pak. Ya, siap. Ini Bu. Ya, ini diserahkan satu jaga penerima. 3, 1, 2. Sini Bu ketua. Bu bantu. Ya, dan selanjutnya penerimaan insentif perlu kami sampaikan kembali bahwa berjumlah 25 penerima dan saat ini diterima secara simbolis.
Oh, Bapak. Jadi anaknya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Ibu ya. Ibu izin. Ya, siap. Izin Ibu. Siap yang terkecil. Yang Bapak pakai. Bapak tidak sama. Panas Bapak. Oh, Bapak ya mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya. Iya, dan saat ini kita langsung juga 1, 2, 3. penyandang disabilitas. Kita saksikan bersama. Ya, diserahkan langsung oleh Ketua Pembina Posyandu Provinsi Sulawesi Tenggara dan didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kolaka Timur. Nanti langsung ya. Iya, untuk para penerima kami persilakan untuk Andi Kudo, Hasna dan Amir. Terbantu Pak ya Pak. Terima kasih bermanfaat. Ya, Ibu. Dan yang kita saksikan pada saat ini yaitu pembagian bantuan sosial sebanyak 10 penerima, dan program kami kembali lagi bahwa saat ini diserahkan langsung oleh Ketua Pembina Posyandu Provinsi Sulawesi Tenggara didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kolaka Timur, dan turut hadir pada sore hari ini Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Timur. Banyak Bu. Banyak. Iya, sama-sama banyak. Iya, sama-sama. Dan Ibu Wakil Bupati Kolaka Timur. Ya baik. Pak Bupati Balik ke sana.